Hai guys, dengan Megatron Store di sini. Nah, sekarang di depan kalian ini ada TPA 3116 D2 amplinya yang 2.1. Sudah di-review juga, sudah saya review juga, ada di video sebelumnya tentang TPA ini nih. Tapi memang TPA ini tuh rangkaian ini ya. Kalau di rangkaian lain sih enggak. Dia ada jeduknya pada saat di awal. Jadi ada beberapa rangkaian TPA pada saat di awal dinyalain tuh ada duh. Nih contoh ya. Ini suaranya agak gede. Tuh. Suaranya mantep banget kan? Duh. Sebelum kita pasang musiknya, nih saya pasang musik. Dia suaranya memang sekencang itu. Saya coba pasang musik ya. Padahal suaranya nggak full, tapi pada saat dinyalain suara jeduknya kencang banget. Itu ya. Jadi kalau matinya ada sedikit kecil. Nih kita coba nyalain lagi. Suaranya tuh. Nah, ini udah banyak banget yang bikinin cara untuk mengatasi jeduk itu. Nah, jadi saya juga ya udah kita juga buat juga deh sama gitu kan. Tapi mungkin agak beda caranya. Nggak tahu sih apa udah ada yang bikin juga sama kayak saya atau enggak. Tapi ini saya caranya simpel. Kalau yang saya cari-cari ya banyak kan orang itu membuat apa namanya anti jeduknya itu ada yang masang saklar di speakernya bisa aja. Jadi untuk awal dia nggak ke speaker dulu sinyalnya, nggak ada suara, jadi ya mati karena dimati dulu speakernya, baru setelah udah nyala baru dinyalain. Atau ada juga yang memanfaatkan IC pin mute. Jadi kan dia IC-nya tuh ada mute-nya kan. Jadi kalau kalian lihat di datasheet, nih lihat nih di pin nomor 12 itu mute-nya di pin 12 ya. Jadi kalau dia dikasih nilai 1, kalau nggak salah 1 ya, sebentar kita baca dulu. Saya juga lupa. 1 atau 0 ya, mana mute nih. Mute sinyal for fast disable atau enable output high sama dengan output high Z. Low sama dengan output enable. Kelihatan nggak? Oh, gede. TTL logic. Nah. Oh. Jadi kalau dikasih 1 dia tuh ke mute. Nggak ada outputnya, mati. Kalau dikasih 0 low, dia bisa ada outputnya. Nah, ada yang memanfaatkan mute-nya ini nih. TTL logic itu artinya tegangannya 0 sampai 5 volt. Beberapa tutorial banyak kan juga ngasih menggunakan misalnya relay, mana ya, saya nggak punya ya, relay timer. Jadi ini saya matiin dulu ya. Di inputnya itu ini saya buka, saya biar gampang kasih lihatnya. Aduh. Nih. Jadi dia di pin 12. Enak nunjukin pakai ini kali ya. Nih, di pin 5 dari bawah kan, 12 itu. Nah, di pin 12 dia itu dikasih harus dikasih nilai 1 atau harus dikasih tegangan sekitar 5 volt supaya dia mati mute dua-duanya nih, atas bawah RL dan subwoofernya. Nah, ada yang menggunakan relay timer, jadi bentuknya kayak relay gitu, agak gede deh rangkaiannya untuk memberikan nilai 1 di awal. Jadi misalnya pada saat dinyalain dia dapat nilai 1 atau 5 volt, setelah 1 detik mungkin diatur 1 detik ya, dia baru bisa masuk. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang bikin rangkaian sendiri, ada yang jual juga malah rangkaiannya. Kurang lebih kayak gini lah ya. Coba saya gambarin. Ada tempat kosong nggak? Nih ya, kurang lebih ada yang pakai transistor. Kalian kan tahu ya transistor itu cara kerjanya gimana? Ini transistor. Kelihatan nggak di gambar? Ini kan transistor. Ini NPN. NPN itu, ini NPN ya, kalau ada tanda panah ke bawah itu NPN. NPN itu dia akan ketika dia nilai 1 dia short, nyambung. Pada saat dia 0 dia putus, jadi kayak saklar gitu ya. Pada saat dia 1 dia short, pada saat dia 0 dia mati saklarnya. Kalau PNP, ini kita belajar sedikit transistor lah ya.
Ini transistor sebagai saklar ya, bukan sorry, kok begini? Transistor sebagai saklar, bukan sebagai penguat ya. Transistor sebagai saklar, ini arah panahnya masuk. Jadi kalau PNP ketika 1 dia malah putus, kebalikannya ketika 0 dia malah nyambung. Kebalik ya. Kalau NPN dikasih 1 dia nyambung, kasih 0 dia putus. Kalau PNP dikasih 1 dia putus, dikasih 0 dia nyambung. Nah, suka-suka deh tuh mau bikin pakai apa. Sekarang kalau kita bikin pakai PNP, karena kan kita butuh nih di pin, nih chipnya lah ya, anggap ini namanya pin mute. Kita butuh di pin mute-nya ini nilainya 1 supaya dia mute. Setelah 1 detik atau setelah beberapa milisecond bebas lah ya, dia 0, kemudian dia nilainya 0 masuknya ya kan, ground. Nah makanya kita bisa bikin terserah nih pakai PNP misalnya. Yang ada banyak sih tutorialnya pakai PNP ya. PNP gini, PNP itu berarti kita butuh dia nilainya di awal pada saat nyalain kita butuh dia nilainya 0. Nih butuh 1, jadi di sini biasa dikasih kapasitor. Terus ini ketegangannya, ini dikasih resistor, ini dikasih resistor ke ground. Nanti saya jelasin resistornya. Ini 12 volt atau 24 volt juga bisa. Nah di sini outputnya gimana kalau kayak gini nih ya. Pada saat dia nyala awal, di sini tuh nilainya 1. Kenapa? Karena ada kapasitor. Kapasitor itu pada saat dia dapat tegangan awal dia kayak short seolah-olah. Pada saat dia 1, di sini 1 itu dia artinya putus kan? Putus. Nah, putus itu dia ini ke mute. Berarti tegangannya ke sini nih, 12. Karena dikasih resistornya gede kalau nggak salah, supaya bisa turunnya 5 volt ya. Resistornya dikasihnya 100k ohm kalau nggak salah ya, supaya turun jauh ya. Nah, dia ngasih tegangan mute. Ya kan? Kasih nilai 1. Setelah beberapa lama dia kan udah putus, dia dapat nilai 0. Nah pada saat dia dapat 0 dia nyambung, dia dapat ground, berarti nilainya 0, berarti enable. Nah ini bisa kayak gini nih rangkaiannya, nggak usah pakai tambahan LED. Orang-orang kan suka ada tambahan LED biar tahu kalau aktif, kan buat indikator aja sih aktif atau enggak. Itu kalau PNP. Kalau NPN kebalikannya, NPN di sini ini juga ground. Ini tegangannya di sini nih. Ini 12 volt ya. Nah, di sini. Jadi pada saat dia awal nyala, shortnya dia dapat 0. Berarti kalau dia dapat 0 kan dia putus juga kan. Yang dia mungkin dapat nilai 1. Pada saat dia aktif, di sini mungkin ada resistor ya, sorry. Ke basisnya ada resistor. Resistornya karena di 12 volt bisa 47k kali ya. Ya. Jadi dia dapat nilainya 0. Udah, kurang lebih seperti ini sih rangkaiannya. Mungkin ada tambahan resistor lagi kalau kalian mau pasang LED-nya, atau ada resistor lagi di mana ya, resistor lagi ya. Tuh, jadi intinya kita butuh di saat awal itu nilainya 1, dan pengaruhnya di mana? Di kapasitor ini. Baik NPN ataupun PNP, kebalik, NPN ataupun PNP. Yang penting kapasitor, semakin besar kapasitor dia akan semakin lama nih nilai shortnya gini, semakin lama, semakin kecil semakin cepat. Nah sekarang kita tidak akan menggunakan rangkaian ini nih. Kita coba kan kapasitor doang ya, udah kita kasih aja di kapasitor sini, kapasitor ke tegangan 5 volt ya kan. Nanti dia pada saat dia awal nyala dia short ngasih nilai 1. Pada saat dia nggak itu, dia nilainya ya 0 lagi, karena kan di dalam rangkaiannya kan udah ada resistor di sini yang ke ground. Jadi kita kasih kapasitor aja kalau gitu dari rangkaian itu ya. Dari rangkaian yang ini nih kita kasih kapasitor. Oke, kita coba aja. Kapasitor ini saya pakai yang mana ya kapasitornya? Sedikit sudah saya siapin. Nih. Ini kapasitornya. Kelihatan nggak? 10 mikro 16 volt. Oke, saya pakai yang 10 mikro. Yang sini juga ini boleh 10, boleh 16 atau boleh 22 mikro, 47 mikro. Semakin gede pokoknya semakin lama aja delaynya. Ini plus minus karena saya pakainya apa namanya, yang pakai polar gini kan kapasitornya. Positifnya di atas, minnya di bawah. Karena kan nanti dia ke groundnya ada resistor ke ground. Jadi minnya itu di mute.
plusnya tuh yang ketegangan gitu ya. Nah, tegangannya dapat dari mana? Di sini ada pin P-limit. Kalau kalian lihat di datasheet, P-limit itu ada di pin nomor 6. Jadi pin nomor 6 itu nanti kita ukur ya tegangannya. Jadi dia akan kita konekin ke pin nomor 6 P-limit. Itu aja. Oke, sekarang kita cek rangkaiannya. Sekarang kita cek rangkaiannya. Coba kita nyalain. Sebelum saya nyalain, kita ukur dulu nih. Dia kan susah ya nyolder ke situ ya, ribet lah ya. Supaya nyoldernya gampang, gimana ohmnya? Nah itu ya, jadi ada bunyi nanti. Pin 5 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pin ini. Ini ke sini. Ini kan bunyi ya. Ya, pinnya di sini. Terus ini juga sama, pinnya di situ. 1, 2, 3, 4, 5, dia sama posisinya. Itu ya. Nah, P-limitnya, fokusnya kemana? Fokusnya, nah P-limit itu di pin 6 dari atas. Nah itu ke sini nih, ke kapasitor sini. Nanti kita coba ukur. Kalau gitu kita ukur aja, kita nyalain. Ada jeduknya lagi. Nah ini ke tegangan DC. Ya, kita kasih ininya ke ground. Ininya kita ukur di sini. Tegangannya 6 volt ya tegangannya. Tuh 6,96. Jadi kita ambil kapasitor, kasih ke situ. Oke. Kapasitornya kita pakai kapasitor ini. Ini juga sama nih, dia kanan kiri kan sama persis. Jadi kalian mau dua kapasitor begini-begini atau satu kapasitor aja terus disambung kabel, itu boleh. Itu ya. Kita pasang kapasitor ini. Kita pasang dulu kapasitornya. Ini agak susah nyoldernya, kecil-kecil. Ini udah disolder, lihat ya. Jadi dari sini kita sambung ke pin sini, kelihatan nggak sih? Nah, terus ini negatifnya ya. Negatifnya ke bagian pin bautnya, positifnya ke yang itu, kelihatan nggak? Itu ya. Ya jelek lah buatnya. Kan saya buat lebih bagus. Nyoldernya pada saat ini kebuka. Nanti kita tutup dulu. Kita coba ya. Jangan sampai kakinya jatuh. Jangan sampai kakinya kena bodinya. Ya apa sih. Ya oke, aman ya. Kira-kira aman ya. Sip. Sekarang kita coba. Tadi dibuka supaya nggak ribet. Nah, udah semua. Sekarang kita coba nyalain aja. Nah, udah nyala. Ada duduknya nggak? Oh, nggak ada. Sekarang kita coba setel musiknya.
kita matiin dulu ya. Udah mati nih, berarti tegangan udah nggak ada. Kita coba nyalain lagi. Ada duknya. Jadi kita bisa nih buat tambah-tambahan aja. Kalau kalian lebih suka pakai yang tadi rangkaian-rangkaian itu, boleh aja bebas. Kalian bisa lihat video-video yang lain. Saya nggak buat itu karena ya males nyolder. Ya, jadi saya lebih suka yang kapasitor. Nah, kalian boleh tulis tuh di komen kelebihan dengan kapasitor ini apa, kekurangannya apa. Bisa jadi ada kekurangannya, bisa jadi bagusan yang pakai transistor tadi, kan mungkin aja gitu kan. Itu kalian tulis. Atau kalau kalian mau coba-coba pakai non polar, ini kan yang ada plus minus ya kan. Kalau yang non polar juga bisa. Misalnya nih, kalian ada barang-barang yang atau yang rusak-rusak nih, terus kalian ambil nih kayak gini kan, ada yang rusak-rusak. Mana ya, misalnya ini nih ada yang rusak, kalian ambil kapasitornya nih, ya kan, kelihatan nggak? Oh, kalian kanibal nih kapasitor ini yang kayak gini nih, kapasitor nih kan. Mana ya fokusnya, kok nggak fokus sih? Nah, kalian ambil kapasitornya, kalian pasang di sini, boleh coba aja gitu kan, apa bisa gak? Setahu saya bisa. Jadi mau kapasitor yang ada polarnya plus minus, tapi jangan sampai kebalik, plusnya di P limit, negatifnya ke yang mute-nya. Atau kalian pakai yang non polar yang nggak ada plus minusnya juga boleh, bebas aja di mana-mana. Atau pakai yang kecil-kecil gini nih, yang model SMD gitu juga boleh. Kalau kalian punya kanibalan tuh yang ada kapasitor sini, pakai aja. Atau yang warnanya kuning gini nih, pakai aja. Itu ya, kalian bisa coba sendiri. Ini kan ada kapasitor kuning kan, kalian misalnya punya banyak rangkaian-rangkaian. Nah, itu ya untuk mengatasi jeduknya dengan menggunakan kapasitor yang dihubungkan ke pin P limit dan pin mute. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tulis di komen yang kekurangan dan kelebihannya. Saya welcome aja gitu kan. Misalnya ini kekurangannya apa, boleh dikasih tahu saya, nggak ada masalah. Kelebihannya apa juga kasih tahu aja. Oke, itu aja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.